Di perbatasan yang dipenuhi reruntuhan candi kuno, sejarah kembali hidup, bukan sebagai warisan, tapi sebagai medan konflik. Di tengah kabut asap dan dentuman artileri, dua bangsa Asia Tenggara saling menatap lewat bidikan senapan. Thailand dan Kamboja. Dua negara yang dulu bersaudara dalam sejarah kuno, kini berada di ambang sesuatu yang jauh lebih gelap. Perang terbuka. Juli 2025. Dentuman artileri membelah pagi di Provinsi Surin dan Oddar Meanche. Tembakan roket BM-21 dari pihak Kamboja menghantam posisi militer Thailand. Tak lama, jet tempur F-16 Thailand melintas dan meluncurkan serangan balasan ke wilayah Kamboja. Dalam 72 jam pertama, lebih dari 32 orang tewas. Ribuan lainnya terluka. Jumlah pengungsi melonjak. Lebih dari 140.000 warga Thailand dievakuasi dari zona konflik dan hampir 40.000 warga Kamboja menyelamatkan diri dari serangan udara dan ledakan artileri. Meski pemerintah Thailand menyebut konflik ini masih terbatas, banyak analis menyebutkan tanda-tanda menuju skala yang lebih besar. Serangan udara, roket, dugaan penggunaan bom curah, serangan ke infrastruktur sipil. Semua ini menunjukkan bahwa batas antara bentrokan taktis dan perang terbuka semakin kabur. Hubungan Thailand dan Kamboja memang telah lama tegang. Sengketa perbatasan di sekitar kuil Preah Vihear dan Tamuen Tom selalu menjadi pemicu laten. Tapi yang terjadi kali ini berbeda. Pada pertengahan Juli, bocoran percakapan telepon antara PM Thailand, Paetongtarn Shinawatra, dan mantan PM Kamboja, Hun Sen, menyebar ke publik. Isi pembicaraan itu menunjukkan kedekatan personal yang dianggap tidak pantas dan memicu gelombang kritik di Bangkok. Akibatnya, pemerintah Thailand ditangguhkan sementara oleh parlemen. Situasi politik dalam negeri memanas. Di Kamboja, Hun Manet, putra Hun Sen, menangkap momen ini sebagai peluang untuk menguatkan posisinya. Beberapa pekan setelahnya, serangan di perbatasan pun terjadi. Narasi patriotisme ditegakkan, dan dua negara pun terseret dalam konflik yang jauh lebih besar dari sekadar sengketa tanah. Ketika meriam meledak di Asia Tenggara, dunia mendengarkan. PBB segera menggelar sidang darurat. Seruan gencatan senjata disampaikan. Namun, belum ada resolusi konkret. ASEAN bergerak. Malaysia menawarkan mediasi, didukung oleh Filipina, Indonesia, dan Vietnam. Kamboja menyambut tawaran itu. Thailand menolak. Mereka menganggap ini urusan bilateral dan hanya akan diselesaikan dengan cara mereka sendiri. Amerika Serikat menyatakan keprihatinan serius. Mereka mengecam penggunaan senjata yang menargetkan warga sipil. Isyarat bantuan intelijen dan tekanan diplomatik mulai terasa. Di sisi lain, China menyerukan deeskalasi. Tapi, Beijing tetap netral atau terlihat netral. Karena sejatinya, mereka punya taruhan besar dalam konflik ini. Konflik ini tak lahir dalam ruang hampa. Kamboja adalah salah satu sekutu terdekat Cina di Asia Tenggara. Dalam satu dekade terakhir, investasi Tiongkok membanjiri Phnom Penh. Pelabuhan laut dalam, pangkalan militer di Ream, hingga proyek infrastruktur strategis lainnya, semua memperkuat posisi Kamboja sebagai mitra Beijing. Thailand, sebaliknya, mulai condong ke arah Washington dan Tokyo. Latihan militer bersama, transfer teknologi, dan reformasi militer menunjukkan arah baru. Di tengah tarikan ini, perbatasan jadi panggung, konflik jadi pesan, dan rakyat
jadi korban. Ada pula spekulasi lain tentang operasi intelijen yang membocorkan telepon para pemimpin, tentang sabotase politik dari dalam, tentang aktor-aktor gelap yang ingin menyalakan api konflik demi keuntungan ekonomi, kekuasaan, atau sekadar kekacauan. Konflik ini belum meluas, tapi risiko eskalasi ada. Jika terus berlanjut, konflik bisa membuka berbagai krisis pengungsi lintas batas yang menekan sumber daya regional, ketegangan militer berlapis yang memicu perlombaan senjata, keretakan dalam solidaritas ASEAN, celah bagi kekuatan besar untuk menguatkan cengkeramannya. Lebih dari itu, konflik ini menjadi cermin rapuhnya stabilitas Asia Tenggara. Saat ekonomi global belum pulih, perubahan iklim memperburuk tekanan pangan, dan populisme membungkus politik. Satu percikan saja bisa menyalakan api yang lebih besar. Thailand dan Kamboja adalah dua bangsa dengan akar sejarah yang saling terjalin. Tapi kini, mereka berdiri di dua sisi garis tembak. Di antara mereka, bukan hanya tanah yang disengketakan, tetapi juga masa depan kawasan yang dipertaruhkan. Pertanyaannya, kini bukan sekadar siapa yang menang atau kalah, tapi siapa yang akan mengendalikan narasi, siapa yang akan menguasai opini publik, arus informasi, dan akhirnya realitas strategis kawasan. Apakah ASEAN mampu membuktikan dirinya sebagai penjaga stabilitas regional? Ataukah Asia Tenggara akan menjadi ladang baru dalam konflik global yang tak pernah benar-benar padam? Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika Anda ingin kami lanjutkan dengan analisis lanjutan, misalnya tentang kekuatan militer masing-masing pihak, dampak ekonomi regional, atau perbandingan dengan perang-perang proksi lain, tinggalkan komentar Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap waspada, tetap berpikir kritis, dan jangan pernah anggap perdamaian sebagai sesuatu yang pasti.